Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mukidi Channel. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mukidi Channel. Oke, di pagi ini kita akan sharing syarat terbaru untuk pembuatan paspor bagi sahabat yang akan mengikuti RTK. Karena kemarin sudah diumumkan secara official oleh Bapak Dubes kita di live Facebook KBRI Kuala Lumpur. Tapi di situ ada beberapa tahapan-tahapan yang sahabat harus pahami sebelum membuat paspor agar nanti pastinya ya bisa mendapatkan paspor dan tidak ditolak permohonannya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke sharingnya, saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar dunia TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke informasinya. Memang program RTK 2.0 ini itu berbeda dengan RTK yang sebelum ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau untuk ketetapan sebelum ini, bagi seseorang yang akan memohon paspor, di situ harus mendapatkan slip RTK terlebih dahulu. Tapi untuk di 2.0, sahabat diharuskan memohon paspor terlebih dahulu di KBRI ataupun di KJRI. Nah, untuk beberapa syarat, di situ sahabat pastikan agar nanti tepat dan sahabat juga tidak dua kali kerja. Oke, kita bahas secara keseluruhan berkaitan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Oke, untuk syarat membuat paspor, syarat pokok yang harus sahabat punyai yaitu satu. Untuk sahabat sebelum ini yang mempunyai paspor ataupun SPLP yang sudah mati, itu bisa digunakan sebagai syarat untuk membuat paspor baru untuk mengikuti program RTK. Nah, untuk di syarat yang pertama ini, karena sahabat bisa menunjukkan bukti yang asli, dalam artian tidak hanya sekedar fotokopi, baik yang paspor mati ataupun SPLP yang mati, itu nanti sahabat dikenakan bayaran sebesar Rp110. Nah, untuk syarat yang kedua, bagi sahabat yang tidak mempunyai paspor ataupun SPLP yang sebelumnya pernah sahabat buat, di situ sahabat bisa menggunakan opsi menggunakan KTP plus KK ataupun KTP plus ijazah ataupun juga KTP plus buku nikah. Karena di saat ini KBRI mensyaratkan harus mempunyai dua dokumen sokongan sebagai pembanding. Kalau misal contoh sahabat di saat ini mempunyai KTP ataupun fotokopinya KTP, itu bisa digunakan, tidak harus yang asli. Nah, di situ silahkan ditambahkan dokumen sokongan, yaitu misal ijazah, KK ataupun yang sudah kawin, buku nikah, itu bisa digunakan. Nah, untuk hal ini juga silakan diperhatikan bagi sahabat-sahabat, jangan mencoba-coba untuk melakukan perubahan data KTP. Karena apa? Pastinya di saat ini itu semua sudah online dan sahabat apabila sampai memalsukan dokumen pastinya ya permohonannya gagal dan tidak bisa diproses. Karena untuk di saat ini berkaitan akal mengakali dokumen sudah tidak bisa dilakukan lagi karena semua di saat ini komputerisasi. Oke, dan untuk yang sahabat-sahabat menggunakan persyaratan yang saya sebutkan di bagian 2 tadi, itu pun nanti akan membayar Rp110. Nah, untuk yang kategori ketiga, yaitu bagi sahabat yang ada paspor hidup, tapi di situ dalam kategori rusak. Nah, untuk kategori rusak ini banyak beberapa faktor, di antara salah satunya paspornya halamannya tidak lengkap. Silakan dicek untuk sahabat yang mempunyai paspornya hidup, masa berlakunya cukup, tapi di dalam itu ada satu halaman yang hilang. Contoh, halaman 8 ke 9 nggak ada, sudah disobek orang. Ya, paham-paham untuk sahabat-sahabat yang punya pastinya akan paham kok, nggak perlu dijelaskan di sini. Nah, untuk yang kategori rusak kedua yaitu kena air, kena hujan ketika sahabat kerja tapi di situ tidak dibungkus dengan bagus, itu pun masuk ke kategori rusak. Meskipun masa berlakunya masih hidup, itu tidak bisa digunakan. Nah, ini yang kategori rusak yang paling vital, yaitu ada cop palsu. Oke, kita omongkan secara terus agar sahabat-sahabat itu paham. Karena ya banyak yang masih nggak paham. Mereka beranggapan cop itu asli gitu. Nah, untuk mengidentifikasi cop-cop palsu ini sangatlah mudah. Pastinya sampean sendiri yang tahu. Saya berikan contoh secara simpel. Misal, sahabat masuk melalui pintu A, tapi di cop itu ada nama pintu B, itu fake palsu. Jadi ini agar tidak menimbulkan masalah di yang akan datang, sahabat silahkan membuat ataupun memohon paspor baru lagi. Nah, untuk yang masuk ke kategori paspor rusak ini, nanti di situ akan dikenakan bayaran sebesar Rp265. Kemudian yang selanjutnya, yaitu untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya sudah mempunyai paspor, kemudian paspornya hilang di
dibawa lari agent, ataupun dibawa lari tekong, ataupun disimpan majikannya nggak dikembalikan, itu sahabat nanti bisa memohon juga. Meskipun sahabat di saat ini hanya mempunyai fotokopinya saja, gambarnya saja. Itu bisa di print out. Dan untuk yang sahabat tidak bisa menunjukkan paspor aslinya, maka di situ harus disertakan yaitu surat report polis kehilangan paspor. Nah, untuk next saya coba bahas secara detail lagi di mana tempat yang sahabat bisa membuat report polis. Karena untuk report polis ini bukan semua balai polis bisa mengeluarkan. Nah, untuk kadar harga yang masuk ke kategori paspor hilang, di situ nanti sahabat dikenakan bayaran sebesar Rp415. Nah, untuk semua pembayaran mulai dari yang paspor 110, 265, 415 itu untuk metode pembayarannya harus menggunakan M-Cash. Oke, itu dulu untuk share pagi ini. Semoga bermanfaat. Untuk tahapan-tahapan alur proses pembuatan paspor, saya akan update di video yang akan datang. Yang penting di saat ini, satu, sahabat harus memahami dasarnya, yaitu dokumen apa saja yang harus dipenuhi untuk seseorang akan melakukan permohonan paspor di RTK 2.0. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam TKI sukses. Bye.